Shatalunya lagi sunyi, tapi di balik layarnya, manajemen Barcelona ternyata lagi sibuk gerilya. Mereka dikabarkan mulai PDKT dan nanya-nanya tipis ke agennya Harry Kane. Wajar sih, sepeninggalan Robert Lewandowski yang fix cabut ke Chicago Fire, lini depan Barca tuh kayak kehilangan porosnya. Damaken muncul sebagai opsi paling masuk akal, apalagi harga Julian Alvarez di pasar modal sepak bola emang lagi nggak ngotak. Tapi ya tahu sendiri, Kane sekarang lagi mode fokus penuh di Piala Dunia 2026 buat bayar utang kegagalan timnas Inggris di Euro dulu. Berita dari Sport bilang kalau sampai Senin kemarin belum ada tawaran resmi di atas meja karena sang striker emang baru mau mikirin masa depan klubnya setelah urusan negara beres. Nah, celah asmaranya ada di urusan kontrak Kane bersama Bayern Munich yang kabarnya lagi agak buntu. Kalau Bayern nggak mau rugi kehilangan dia gratisan, Barca bisa masuk nih buat nego harga miring. Jujur bakal seksi banget ngeliat visi bermain dan ketajaman Kane berpadu sama bensin muda kayak Lamine Yamal atau Rapinya di bawah asuhan Hans Flick. Kita lihat saja nanti habis Piala Dunia selesai. Berita selanjutnya, takdir sepak bola kadang sedramatis itu. Laga Brazil kontra Jepang di Hudson Stadium kemarin berasa kayak deja vu episode terakhir anime Kapten Tsubasa. Tapi sayang, lapangan hijau asli ternyata menyuguhkan akhir cerita yang lebih ketiar ketimbang goresan komik Yoichi Takahashi. Jepang yang jadi representasi harga diri Asia sebenarnya main disiplin banget dan sempat bikin kejutan lewat gol Kaisu Sano di babak pertama. Brazil sempat dibuat frustasi dan dipaksa tunduk sampai turun minum. Tapi ya, yang namanya mental juara nggak bisa bohong. Di babak kedua, skuad racikan Carlo Ancelotti mulai naikin intensitas. Casemiro sukses menyamakan kedudukan dan petaka buat Samurai Biru datang tepat di menit ke-95. Memanfaatkan blunder lini belakang Jepang, Gabriel Martinelli melepaskan sepakan melengkung yang meremukkan mimpi Jepang secara instan. Skor berbalik 2-1, berhasil lolos dramatis ke 16 besar dan fantasi Tsubasa pun harus runtuh oleh realitas. Real Madrid di bawah Jose Mourinho pelan-pelan mulai merombak skuad setelah 2 musim zong tanpa gelar. Yang menarik, Marc Cucurella dikabarkan sudah duluan gabung dari Chelsea. Nggak cuma pindah, lewat wawancaranya di Radio Marca, Cucurella belak-belakan berharap mantan rekan setimnya Enzo Fernandez ikutan nyusul ke Bernabeu musim panas ini. Enzo sendiri gosipnya emang pengen cabut dari Chelsea karena absen di Liga Champions, walau harganya selangit, sekitar 139 juta euro. Cucurella bahkan dirumorkan juga ngajak Cole Palmer. Sejauh ini, pergerakan Madrid emang agresif banget setelah sukses mengamankan Cucurella, Bernardo Silva, dan Ibrahima Konate. Di tempat lain, Manchester United mulai tebar pesona ke wonderkid Barcelona, Marc Bernal, yang punya klausul sekitar 516 miliar rupiah untuk memperkuat lini tengah mereka. Sementara dari Liga Italia, Juventus dan Atalanta lagi rebutan Franck Kessie yang sekarang main di Al Ahly. Juve disebut lebih serius, tapi Atalanta punya modal kedekatan emosional karena Kessie dulu besar di sana. Beralih ke berita selanjutnya, Arsenal di bawah Direktur Olahraga Andrea Berta lagi sibuk nyari jangkar baru. Gak tanggung-tanggung, mereka langsung PDKT kedua bintang Newcastle sekaligus, Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali. Untuk Bruno, Arsenal kabarnya siap lepas tawaran setelah sempat ada obrolan di angka 60 juta pound sterling, walau Newcastle sendiri belum dapat proposal resmi. Sedangkan untuk Tonali, situasinya agak pelik karena Newcastle baru aja nolak tawaran 80 juta pounds dari Spurs. Apalagi Manchester City ikutan mantau yang bikin harga Tonali bisa meroket sampai 100 juta pound sterling. Selain dua Newcastle itu, Arsenal sebenarnya punya opsi alternatif yang lebih murah kayak Alex Scott dari Bournemouth atau Ayoub Boade dari Lille. Tapi kalau salah satu dari Bruno atau Tonali benar-benar mendarat ke Emirates, lini tengah Mikel Arteta bakal langsung gemuk. Efeknya, Christian Norgard kemungkinan besar bakal dijual dan posisi Martin Zubimendi sebagai starter reguler otomatis bakal terancam musim depan. Manchester City baru aja bikin gempar bursa transfer Inggris. Nggak tanggung-tanggung, City resmi pecahkan rekor transfer termahal sepanjang sejarah Britania demi angkut Elliot Anderson dari Nottingham Forest senilai 130 juta pound sterling atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Angka gila ini resmi menggeser rekor Alexander Isak di Liverpool, sekaligus bikin Anderson sah jadi pemain Inggris paling mahal.
Menariknya, Anderson yang lagi berjuang di Piala Dunia 2026 bareng timnas Inggris mengaku nggak ambil pusing sama sekali dengan rumor berisik ini. Lewat obrolannya bersama BBC, gelandang berusia 22 tahun itu menegaskan kalau dia cuma mau fokus penuh pada performanya di lapangan dan mengabaikan hal lain demi tampil totalan buat negaranya. Langkah South City ini jadi strategi epik Thomas Tuchel buat meremajakan lini tengah, mengandalkan visi taktis dan fisik badak milik Anderson. City bahkan sukses menikung Manchester United lewat tawaran finansial yang bikin Forest nggak bisa nolak. Gak mau kalah pamer manuver, Real Madrid langsung aktifkan klausul buyback Nico Paz dari Como seharga 9 juta euro aja. Keputusan memulangkan gelandang serang berumur 21 tahun ini diketuk palu setelah Direktur Olahraga Como, Carlalberto Ludi, menggelar pertemuan intens sama manajemen Los Blancos di Madrid. Wajar banget kalau Madrid gagal move on karena musim lalu Paz tampil seimpresif itu sampai bawa Como lolos ke Eropa. Tapi serunya, Inter Milan kabarnya langsung memantau situasi dan siap membajak penggawa timnas Argentina ini. Pelatih Christian Chifu ngerasa karakter main Paz klop banget sama skemanya. Ditambah ada Lautaro Martinez yang siap merayu sang pemain. Kini, posisi Como milik grup Jarum terjepit tanpa hak prioritas. Madrid memegang kendali penuh dan dirumorkan baru mau lepas Paz di angka 60 juta euro. Lonjakan harga gila-gilaan ini jadi bukti sahih kalau kualitas Nico Paz emang semahal itu. Nasib Marcus Rashford memang sekocak itu. Musim lalu dia sempat gacor bareng Barcelona sampai juara La Liga dengan torehan 14 gol dan 14 assist. Tapi apesnya romansa itu bubar setelah Barca lebih milih menebus Anthony Gordon seharga 80 juta euro. Fabrizio Romano sempat nge-spill kalau Barca sengaja ngebiarin klausul rilis Rashford hangus per 15 Juni karena alasan nilai ekonomis. Mau tak mau, Marseng harus balik kucing ke MU dengan hati remuk. Melihat aset akademi terombang ambing, Michael Carrick langsung gerak cepat. Di tengah obrolan Piala Dunia 2026, Carrick udah intens nelpon sang pemain dan bilang kalau anak-anak MU sangat welcome nerima dia balik demi mempertebal skuad di Liga Champions. Rashford bisa diplot di sayap kiri gantian sama Matheus Cunha atau jadi pelapis Benjamin Sesko di posisi striker tengah. Tapi, niat baik Carrick justru dapat respon dingin dari fans setan merah. Fans ngerasa hati Rashford udah nggak di Old Trafford, apalagi setelah dia bikin blunder di Instagram Story karena cuma ngucapin makasih ke Villa sama Barca doang. Selain supporter yang terlanjur telengas, Sir Jim juga belum ngasih lampu hijau. Manajemen MU kepentok beban gaji Rashford yang tembus 325.000 pounds per minggu, melebihi batasan struktural gaji klub. Solusi logisnya, Romano bilang MU siap lepas di angka 40 juta pounds atau minimal dipinjamkan lagi asal beban gajinya hilang.